Ya, sebelum melanjutkan dialog kita hari ini, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Eliza, silakan. Ya, baik. Terima kasih Poppy Zedra dan pemirsa. BPS mencatat bahwa di kuartal 2 lalu hanya 3 sektor usaha yang masih berhasil tumbuh positif dibanding kuartal pertama. Di antara sektor-sektor yang tumbuh negatif, real estate mencatatkan koreksi paling kecil. Sementara itu, survei harga properti residensial Bank Indonesia menunjukkan bahwa mulai ada kenaikan penjualan rumah di kuartal 2 yang naik 10% quarter to quarter, meskipun secara year on year memang masih negatif. Kita lihat di sini untuk pertumbuhan atau sektor usaha dengan kinerja terbaik, yaitu ada 5 sektor, diantaranya adalah pertanian, infokom, lalu ada pengadaan air, real estate, dan jasa pendidikan. Di mana 3 diantaranya yang positif, yaitu untuk pertanian trennya positif, yaitu naik 16,24%, atau infokom juga plus 3,44%, sedangkan pengadaan air juga plus 1,24%. Untuk real estate dan jasa pendidikan memang turun, tapi kita lihat ini masuk ke dalam sektor terbaik, yaitu minus 0,26%, dan jasa pendidikan minus 0,68%. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat terkait dengan penjualan, pertumbuhan penjualan dari rumah sendiri yang dikatakan oleh dari hasil survei harga properti residensial Bank Indonesia quarter to quarter. Totalnya di kuartal 2 2019 kita lihat di sini adalah minus 15,96%, dan di kuartal 1 2020 ini memang minusnya yaitu minus 30,52%. Dan tapi kita lihat untuk pertumbuhan ya di kuartal 2 2020 ini sudah plus 10,14%. Dilihat di sini penjualan rumah tipe kecil dari kuartal 1 yaitu minus 26,09, kita lihat di kuartal 2 2020 ini naik atau tumbuh menjadi 14,44%. Lalu rumah tipe menengah di kuartal 1 ini kita lihat minus 34,39%, namun di kuartal 2 ini ya tumbuh positif 5,69%. Dan kita lihat untuk rumah tipe besar ini memang di kuartal 1 minus 40,01%. Di kuartal 2 memang minus atau tetap berada di minus, namun ini turun cukup jauh minusnya dari 41 menjadi minus 2,07%. Selanjutnya kita melihat untuk pertumbuhan penjualan rumah secara year on year sendiri, di mana total di kuartal 2 2019 sebanyak minus 15,79%, di kuartal 1 2020 adalah minus 43,19%, dan di kuartal 2 di 2020 ini minus 25,60%. Artinya dibandingkan dengan kuartal pertama. Dan kita lihat untuk tipe rumah kecil atau rumah tipe kecil secara year on year memang pergerakannya di kuartal 1 minus 42,74%, di kuartal 2 minusnya menurun menjadi 14,36%. Kemudian untuk rumah tipe menengah di kuartal pertama 2020 kita lihat di sini minus 50,63%, di kuartal kedua 2020 ini minus 40,1%. Artinya ada penurunan kita lihat juga di sini. Nah, hanya kita lihat di sini untuk pertumbuhan penjualan rumah year on year untuk rumah tipe besar di kuartal 2 2019 plus 11,75%, kuartal 1 2020 minus 13,99%, dan di kuartal 2 2020 kita lihat ini minusnya meningkat menjadi minus 3,671%. Selanjutnya pemirsa, kita melihat terkait dengan KPR itu sendiri di sini, di mana perkembangan suku bunga KPR di Juni 2019 9,43%, turun di Desember 2019 menjadi 9,12%, di Maret 2020 kembali turun menjadi 8,92%, dan perkembangan suku bunga KPR di Juni 2020 8,85%. Selanjutnya terkait dengan FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di kuartal 1 2019, kita lihat di sini naik 1.524,25%, jadi 2,66 triliun rupiah. Ini adalah nilai pencairan dan pertumbuhan secara year on year. Dan di kuartal 2 2019 naik 76,%, totalnya adalah 1,68 triliun rupiah. Di kuartal 3 2019 juga 1,45 triliun rupiah atau nambah 76,49%. Dan kita lihat di sini untuk kuartal 4 minus 66,70% menjadi 1,31 triliun rupiah. Tapi kita lihat lagi di 2020 ini di kuartal
Satu, cukup baik jika kita membandingkan quarter to quarter di tahun sebelumnya atau secara year on year ini naik 5,94% menjadi 2,82 triliun rupiah. Dan di kuartal 2 2020 ini naik 169,17%, 4,54%. Dan untuk penyaluran FLPP per 19 Agustus 2020 ini secara nilai adalah 8,54 triliun rupiah dengan total 84.080 unit rumah atau 77,64% dari total anggaran, yaitu 11 triliun rupiah di 2020. Data ini didapatkan dari pengelolaan dana pembiayaan rumah PPDPP Kemen PUPR. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy Zaidra. Baik, Eliza, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan lagi perbincangan kami bersama dengan Pak Junaidi dan juga Pak Peter bersama kami melalui telekonferensi. Saya mungkin ke Pak Junaidi, kalau kita bicara soal strategi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, sudah ada strategi pemulihan nasional yang memang tadi Pak Peter bilang bahwa ini harus difokuskan kepada yang lebih penting dulu, ini masalah prioritas begitu. Kemudian kita lihat BI juga sudah menahan suku bunga acuan atau menurunkan suku bunga acuan, OJK merestrukturisasi kredit. Seberapa besar bahwa implementasinya ini menyentuh dan juga quick win kepada bisnis properti saat ini, Pak Junaidi? Ya, kalau menurut saya secara umum teman-teman juga pada saat ini hanya bisa bertahan, ya kan? Bertahan bagaimana perusahaan bisnis properti ini di masa pandemi ini hanya menyelesaikan yang sudah ada, dan lebih baik teman-teman sekarang adalah wait and see. Ini yang kita lihat di lapangan. Nah, kita berpikir sampai kapan masa ini akhir juga belum kita pastikan. Nah, kita berupaya kalau ini wait and see tentunya dalam rangka pemulihan ekonomi ini semua pihak ikut partisipasi. Nah, bisnis properti ini juga dibutuhkan pada saat-saat masa COVID ini. Nah, tentunya makanya tadi kami sampaikan teman-teman hanya bertahan, tapi kalau untuk dalam rangka penyelamatan, tentunya bisnis properti ini juga perlu adanya stimulus, yaitu tadi stimulusnya kepada bansos kepada calon pembeli rumah, calon yang mendapatkan KPR. Nah, memang pada saat ini kita dalam rangka ada masa yang prioritas, tapi kita bagaimana ini pemulihan ini harus juga berjalan, ya kan? Nah, tentunya ini kita menginginkan bisnis properti berjalan, kita semua perlu celah-celah apa yang bisa untuk menguatkan industri properti bisa naik kembali. Kepercayaan teman-teman para pengembang saat ini rasa karena memang kondisinya sudah sulit jualan, ya kan? Sudah sulit proses perbankan, dan target-target semula direncanakan itu tidak tercapai semua. Nah, ini saya pikir semua industri terdampak semua. Kita optimis bagaimana ini industri ini tetap harus berjalan dengan peran dan campur tangan pemerintah. Artinya untuk masyarakat yang sudah mengambil KPR saja diberikan stimulus, yaitu bunga hingga 7%, ya kan? Kalau untuk komersil 70 ke bawah. Nah, permasalahannya kan bukan tipenya, permasalahannya adalah pada daya angsur, ya kan? Daya angsur masyarakat. Nah, begitu juga masyarakat MBR yang 5% ini kan sama juga permasalahan daya angsur, tapi ini betul. Nah, kenapa yang besar tersentuh, yang kecil seperti MBR, teman-teman yang rumah-rumah subsidi ini belum tersentuh dalam masa COVID ini. Ya, ini tentunya perhatian malah justru masyarakat bahwa ini penting, ya kan? Ini di sisi masyarakat yang sudah mengambil KPR, dan di sisi yang mau mengambil KPR, kalau memang dalam rangka pemulihan ekonomi, saya setuju dengan Pak Peter tadi, bahasanya industri ini dampaknya kepada industri lainnya, ya kan? Artinya gerakannya ini langsung spontan pada industri-industri yang terkait kepada industri gitu.
Pak Peter, kita lihat survei harga properti residensial BI ini menunjukkan mulai terlihat ya adanya kenaikan penjualan misalnya di kuartal 2 ini. Ini apa kira-kira yang menjadi faktor meningkatnya saat ini justru daya beli atau domestic demand masyarakat di sektor-sektor lainnya justru menurun? Kalau saya lihat dari data ya, utamanya tadi yang disampaikan juga oleh di data tadi ya, penyaluran FLPP itu bantuan likuiditas pembiayaan perumahan itu meningkat ya, itu pada mulai dari kuartal 2 tahun ini ya. Dan kalau kita sandingkan dengan PR di perbankan khususnya BTN misalnya ya, itu kita lihat bahwasanya ada arah yang sama ya, peningkatan penyaluran FLPP dan kemudian penyaluran KPR ya, untuk rumah-rumah tipe-tipe bawah ya. Jadi kalau saya melihatnya peningkatan penjualan perumahan di periode setelah kuartal 2 ya, ini terutama di kuartal 2 ya, mungkin ini lebih disebabkan oleh masih berlangsungnya atau justru ditingkatkannya penyaluran bantuan oleh pemerintah melalui FLPP. Dugaan saya seperti itu, Mbak Poppy. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita untuk membahas soal properti ini. Tapi usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi.